Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Untuk materi yang pertama di sini ada encapsulation. Untuk encapsulation sendiri, dia adalah mekanisme pelindung atau pemberi batasan yang secara menyeluruh dari fungsionalitas maupun detail implementasinya. Biar kita lebih paham, saya sudah memberikan contoh di sini. Oke, di sini saya udah ada project contoh, lalu saya membuat package encapsulation. Yang pertama, kalian bisa langsung buat aja Java class namanya data. Nah, di sini saya akan buat dua variabel, yang satu public integer pertama, lalu yang kedua ini saya buat private integer kedua. Nah, lalu saya akan isi data. Oh, ini public data is pertama itu saya bakal kasih angka mungkin 4, lalu tis kedua ini saya kasih angka 8. Oke, selanjutnya kita buat class lagi namanya main untuk ngejalanin programnya. Ini langsung aja psvm. Nah, di sini kita ambil dulu datanya dengan data angka new data. Oke, lalu kita coba ya tampilin variabel pertamanya, yaitu kita pakai south, lalu angka pertama. Oke, kita coba jalanin. Nah, angka pertamanya keluar ya, 4. Nah, oke, di sini keluar. Nah, ini tuh kita bisa sebut juga sebagai read ya. Karena kita kan cuma nampilin doang. Nah, sekarang kita mau coba write. Kalau kita mau write, di sini kita bisa set sorry, angka pertama sama dengan misalnya kita mau 10. Nah, kita tampilin lagi, kita coba apakah berubah. Kita run. Nah, jadi di cout pertama ini dia mengeluarkan angka yang kita sudah deklarasikan di awal. Nah, pada cout kedua ini dia mengeluarkan angka yang sudah kita ganti. Oke, ini masih belum masuk ke encapsulation. Ini kita disebutnya right. Nah, sekarang kita mau coba nih ngambil variabel yang keduanya, angka kedua. Kita coba south angka kedua. Nah, di sini dia nggak bisa karena di angka kedua itu private, dia terenkapsulasi. Nah, jadi gimana kita kalau mau ngambil data di variabel kedua ini? Nah, caranya pertama kita harus buat yang namanya getting dan getter dan setter. Nah, di situ kita buatnya di bagian kelas data. Nah, ini adalah salah satu fitur IntelliJ. Jadi kita nggak usah lagi nulis-nulis. IntelliJ ngasih format otomatis. Kita tinggal langsung klik kanan, generate, lalu pilih yang getter and setter. Nah, di sini kita pilih yang di private ya. Di private di sini yang kedua. Nah, dia langsung otomatis. Oke, kita balik lagi ke main. Nah, sekarang kita cara nampilinnya nih. Cara nampilinnya beda, nggak kayak yang tadi. Sekarang kita nampilinnya tuh pakai cout. Kita nggak manggil lagi angka keduanya. Nggak bisa, tapi kita pakainya get kedua. Nah, kayak gini. Oke, kita coba ya.
Oke, dia keluar angkanya. Ini angka 8 ini didapat dari sini ya. Nah, baru dia bisa tuh keluar karena dia private. Jadi tuh dia butuh step tambahan lagi gitu ibaratnya. Oke, sekarang gimana kalau misalnya kita mau write? Kan ini kita read doang nih, nampilin doang. Nah, kalau untuk write-nya kita bisa set angka, set set kedua. Nah, di sini kita masukin angkanya mau berapa. Contoh kita misalnya mau 18, jadi 18. Nah, di sini kita udah set dan kita sekarang coba panggil lagi. Apakah dia berubah? Oke, keluar ya. Jadi ini angka pertama defaultnya yang kita bikin di kelas data, lalu ini angka yang udah kita bikin pada classmate. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada inheritance. Nah, inheritance sendiri adalah mekanisme di mana satu objek memperoleh semua properti dan perilaku dari objek induknya. Nah, di sini sebagai contoh, di sini ada class karakter, Anemo, dan juga Pyro. Nah, yang jadi parent-nya itu si class karakter atau bisa kita sebut juga sebagai superclass. Nah, yang jadi child itu ada dua di sini, ada Anemo dan juga Pyro. Nah, di class karakter ini dia ada variabel nama, sedangkan di Anemo ada variabel kekuatan. Nah, tapi untuk di Anemo ini dia juga bisa memakai variabel si nama. Tetapi si karakter ini nggak bisa pakai variabel Anemo. Kenapa? Karena semua yang Anemo itu udah pasti karakter. Anemo ini kayak tipe karakter ya. Jadi semua tipe ini itu udah pasti karakter. Tapi kalau karakter tipenya pasti beda-beda, nggak bakal sama. Oke, kita bisa langsung aja ke contoh programnya. Oke, di sini saya udah ada package inheritance. Kita pertama mungkin buat dulu si kelas karakternya. Nah, tadi kan di kelas karakter ada yang namanya nama. Di sini kita bikin nama, variabel nama. Oke, sudah. Lalu kita bikin lagi Java class untuk kekuatannya. Misalnya Anemo. Oke. Tipenya Anemo dan di tipenya ini tadi ada kekuatan ya, kekuatan. Nah, oke, sekarang kita bikin mainnya. Main. Oke, di sini kita coba panggil ya. Karakter, nama karakter ya, karakter 1, new karakter. Oke. Nah, di sini coba kita kasih nama si karakternya. Namanya misalnya J. Nah, seharusnya ini nggak ada error ya. Coba kita jalanin. Oh, belum muncul karena kita belum show. Char 1 nama. Jalanin lagi. Nah, dia muncul ya. Nama. Gitu. Mungkin kita tambahin di sini biar jelas. Nama. Oke, dia udah ada. Oke, nggak ada yang error, nggak ada yang aneh. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau ngasih kekuatan ke karakter 1? Kekuatan. Nah, di sini dia error.
Kenapa error? Karena kekuatannya si tipe Anemo ini belum terhubung dengan si superclass-nya. Gitu. Cara ngehubunginnya di sini kita bisa gunakan extend karakter. Wait, kok hilang? Extend, nah karakter. Oke. Nah, kita cek lagi. Masih error. Kenapa nih? Masih error. Itu karena si karakter satu ini belum kita tentuin tipenya. Maka di sini harus kita ganti tipenya jadi Anemo. Nah, itu. Kita coba sekarang. Angin. Nah, kenapa masih error? Oh, ini. Belum diganti. Ini juga harus kita ganti jadi Anemo. Nah, baru dia bisa memakai kekuatannya. Coba sekarang kita tampilin South karakter satu kekuatan. Nah, dengan kita pakainya extend di sini, walaupun dia nggak ada string nama, tapi dia tetap bisa menggunakan nama. Karena class Anemo ini terhubung ke class karakter ini, di mana di sini ada string nama. Seperti itu. Mungkin kita bisa coba bikin lagi satu subclass Pyro namanya mungkin. Tipenya Pyro. Ya, kita kasih juga kekuatan. Oke. Kita sekarang karakternya kita bikin di sini. Mungkin dia Pyro. Karakter 2 New Pyro. Oke. Sekarang namanya karakter 2 nama. Loh, kenapa di sini error? Karena di Pyro kita belum hubungin ke superclass-nya. Nah, di sini pokoknya kita harus hubungin dulu baru dia bisa gunain si namanya. Oke. Namanya saya Yanfei. Kekuatannya api. Sekarang kita coba keluar. Char 2 nama. So, char 2 kekuatan. Kita coba jalanin. Oke, nggak ada error ya. Keluar nama Yanfei, kekuatannya api. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada polymorphism atau polymorphisme. Nah, dia sendiri adalah konsep OOP yang bentuknya tuh sebuah proses yang mempresentasikan satu bentuk ke dalam banyak bentuk. Kita langsung aja ke contohnya. Nah, di sini sebenarnya bentukannya nggak beda jauh sama inheritance. Cuman kita ada penambahan fitur aja, jadi semua kelas ini bakal saya copy ke package polymorphisme. Oke, udah keluar ya. Nah, kan kalau misalnya begini kita capek ya, nambahin satu karakter, terus si out, satu karakter, terus si out. Apalagi misalnya kita mau nambahin lagi di sini nggak kekuatan doang, ada skill ya. Kita coba tambahin di sini mungkin nanti ya. Misal ntar nggak kekuatan doang, variabelnya ada skill, ada movement, or yang lain lah. Nah, di sini kita buat lebih simpel lagi biar memudahkan dengan menggunakan polimorisme ini. Oke, sekarang mungkin ini kita hapus dulu biar lebih mudah dimengerti. Nah, di sini yang harus kita ganti mungkin dari si karakternya sendiri. Nah, untuk karakternya sendiri, di sini kita tambahin constructor. Karakter, sini string input nama.
lalu this nama sama dengan input nama. Oke. Lalu di bagian anemo kita ganti, kita tambahin di sini konstruktor juga anemo super nama. Super nama. Oke, kita samain juga untuk di Pyro. Pyro super nama. Oke. Di sini ada error karakter nama. Ini karakter nama. Oh, di sini kurang. Kita belum string nama. Kita tambahin ini di sini string nama. Nah, oke. Kita coba ya buat karakternya dulu. Misal, karakter pertama. New karakter. Kita kasih namanya Jian. Oke. Nah, gimana caranya biar kita tuh nggak usah shout char satu nama, terus shout lagi char satu kekuatan. Nah, di sini kita bikin lagi konstruktornya di bagian karakter. Nah, di sini. Di sini kita bisa bikin void display. Namanya bebas, tapi di sini saya bisa pakai display. Nah, di sini kita shout nama this nama. Oke, di sini kita jadi fungsinya cuman display. Salah class. Di sini kita cuman cukup display. Oh, sorry, depannya kurang. Char 1 display. Nah, kita coba jalanin. Oke, keluar ya. Nama Jian. Nah, di sini kan baru nama doang. Kita harus tambahin kekuatannya dia ya. Misalnya si Jian ini tipenya kita mau kasih anemo. Oke. Anemo. Kita bisa munculin di sini menggunakan override. O-nya gede. Add override. Lalu void display. Nah, di sini kita pertama tampilin dulu display yang dari super. Nah, lalu kita keluarin kekuatan. Kekuatan angin. Oke. Kita coba jalanin. Nah, di sini dia baru keluarin nama doang. Kenapa? Belum ada kekuatannya gitu. Karena kita belum nentuin si karakter ini tuh tipenya apa gitu. Jadi kita di sini karakter harus kita ganti jadi anemo. Ini juga anem. Nah, kekuatannya di sini udah keluar. Nah, kalau kayak gini kan nggak ada bedanya kan sama inheritance.
Nah, di sini di polymerism ini kita bisa tetap dia tuh sebagai karakter tapi memiliki tipe anemo. Oke, kita coba ya. Nah, kekuatannya masih keluar. Nah, ini yang dibilang polimerisme. Nah, sekarang kita mau tambahin lagi. Misalnya di anemo ini dia punya skill khusus. Skill khusus, kita bikin di sini skill mungkin. Nah, di sini kita show mengeluarkan angin topan. Nah, jadi ini skillnya si tipe anemo. Nah, kita coba keluarin skillnya. Cara satu, skill. Nah, di sini error. Kenapa error? Karena si Jean ini mungkin dia tipenya anemo, tapi dia masih dicap sebagai karakter. Jika ingin menggunakan skill ini, dia benar-benar harus pure di kelas anemo. Seperti itu. Baru kita bisa ngejalanin. Ngeluarin skillnya si Jean ini. Oke, keluar ya. Seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada public, protected, default, dan private. Nah, ini tuh kayak batasan sebuah kelas untuk menggunakan variabel yang ada. Nah, kalau public sendiri itu semua kelas bisa gunain si variabel tersebut. Mau di mau dia beda package, beda class, atau dia sebagai subclassnya, itu semua bisa pakai. Kalau untuk protected sendiri, sebenarnya nggak beda jauh sama public. Bedanya, kalau dia udah beda class, udah beda package, itu classnya nggak bakal bisa ngambil. Kecuali dia itu adalah subclass. Anak dari class si sampel ini. Itu masih bisa. Tapi kalau udah beda package, nggak terhubung secara inheritance, itu nggak bakal bisa ngambil variabel dari si sampel ini. Nah, kalau untuk default, misalnya kita nggak ngedeklarasiin variabelnya itu mau public, protect, atau private, itu dia akan tersetting sendiri secara default. Jadi, variabel ini hanya bisa digunakan kepada class yang package-nya sama gitu. Walaupun dia masih berhubungan antara superclass dan subclass, kalau package-nya beda, itu nggak bakal bisa ngambil variabel tersebut. Kalau untuk private sendiri, ini yang bisa make cuman class-nya sendiri. Nggak ada yang bisa make lagi kecuali class-nya sendiri. Jika kelas lain mau make, itu dibutuhkan enkapsulasi ya, yang seperti kita lakuin sebelumnya, getter dan setter. Gitu. Nah, materi terakhir di sini ada konstruktor. Tadi sebelumnya sempat kita gunain ya konstruktor pada materi polimorisme. Nah, sebenarnya konstruktor sendiri itu apa sih? Konstruktor adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek atau instance. Nah, konstruktor ini juga biasanya berisi metode yang akan digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Kita mungkin langsung ke contohnya aja ya. Nah, di sini saya udah ada package constructor. Mungkin pertama kita bisa buat class namanya data diri. Tuh. Nah, di data diri ini bisa berisi mungkin nama, terus umur, terus hobi. Tuh. Nah, lalu kita buat class main. Nah, di sini kita membuat konstruktornya ada di bagian class data diri. Nah,
Di sini kita harus buat data diri harus sama nama kelasnya. Lalu oh ya, di sini kita bikin string input nama misalnya. Lalu string lagi input umur. Dan string lagi input hobi. Oke. Lalu kita masukkan di sini is nama sama dengan input nama. Is umur sama dengan input umur. Is hobi sama dengan input hobi. Oh, sorry, ini nggak boleh di spasi ya. Input hobi. Nah, untuk di mainnya di sini kita bisa langsung aja buat misal tadi kan data diri, data 1, new data diri. Nah, di sini kita bisa langsung masukin aja. Misalnya pertama namanya Aldi. Oke, terus yang kedua umurnya 19 tahun. Nah, terus yang ketiga tadi hobinya, misal dengerin musik. Nah, kita tinggal show data 1. Kita coba jalanin. Oh, sorry. Di sini kurang misalnya nama. Terus umur. Dan juga tadi hobi. Oke, keluar ya di sini nama, umur, dan hobinya. Nah, enaknya konstruktor ini kita tuh nggak usah lagi ribet-ribet masukin data secara manual gitu. Kayak misal contoh di sini kan, nah kayak gini, char nama Yanfei, char kita harus nulis lagi char 2 kekuatan. Kita nggak usah lagi nulis kayak gini nih. Itu ribet banget kan kalau misalnya datanya tuh semakin banyak semakin ribet. Nah, kita juga bisa gunain nggak kayak gini lagi nih. Ini kan juga ribet ya jatuhnya, kayak apalagi datanya makin banyak nih makin ribet. Nah, kita bisa bikin lagi di sini void display di sini kita show this nama, show this hobi, show this, oh sorry, yang atas harusnya umur dulu ya. Oke, nah jadi di sini kita cukup ngetik data 1 display. Kita coba jalani. Nah, oke, dia keluar sama ya. Jadi di sini misalnya kita punya data kedua nih. Data kedua ini kita copy. Data kedua nama kamu misalnya. Terus di sini umur kamu. Terus di sini hobi kamu. Hobi kamu. Nah, kan kalau misalnya kita nggak pakai void display ini, kita harus ngetik lagi nih show data kedua gitu kan. Itu agak ribet, capek juga lama-lama kalau datanya banyak. Nah, kalau kita udah bikin void ini, kita tinggal gini aja deh, dia bakal keluar.
Oke, dia keluar berhasil ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.